Oke. Ya, jadi summary-nya tadi, algoritma divide and conquer itu adalah algoritma yang memiliki 3 langkah utama. Yang pertama adalah divide, membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, ya. Kemudian submasalah yang lebih kecil itu akan diselesaikan, ya. Kemudian proses menyelesaikannya itu yang disebut sebagai conquer. Setelah semua masalah kecil-kecilnya itu selesai atau sudah di-solve, sudah di-conquer, maka akan digabungkan. Nah, ini yang disebut sebagai proses combine, sehingga masalah besarnya terselesaikan. Jadi algoritma divide and conquer bisa dilakukan pada beberapa masalah dengan input berupa tabel, matriks, eksponen, tergantung pada masalahnya. Dan juga tiap-tiap submasalah tadi memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal. Nah, oleh karena itu, metode divide and conquer itu lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Ya. Jadi kalau kita lihat pseudocode-nya, ya, itu divide and conquer ini adalah fungsinya, ya. Ini adalah fungsi divide and conquer dengan input n, ya. Karena ini adalah recursive function, ya, maka kita akan memiliki base case. Ini adalah base case. Dan kita akan memiliki recursive case. Ya. Base case terjadi pada waktu dia sudah mencapai submasalah yang paling kecil, ya. Masalah yang paling kecil kan bisa biasanya n sama dengan 1 ya, atau n sama dengan 0, atau n sama dengan 2 juga bisa, tergantung dari masalahnya apa. Ya, nah, umumnya biasanya ya 0, 1, atau 2 itu biasanya yang dianggap sebagai submasalah yang paling kecil. Ketika dia sudah mencapai submasalah yang paling kecil, dia akan masuk ke base case. Ya, pada waktu dia masuk ke base case, seperti halnya fungsi rekursif, maka dia akan melakukan solve, ya, melakukan conquer, akan langsung diselesaikan masalahnya. Oke, akan tetapi kalau dia masuk ke recursive case, artinya kalau dia masuk recursive case itu kan n lebih dari n0, ya, n lebih dari submasalah yang paling kecil, masih bisa di-divide gitu. Maka yang akan dilakukan oleh dia adalah membagi masalah menjadi 2 submasalah. Ya, ini tidak harus 2 ya, bisa dibagi menjadi beberapa submasalah. Ya, cuma umumnya biasanya dibagi menjadi 2 submasalah dengan masing-masing submasalah memiliki ukuran yang sama. Ya, misal di sini masing-masing ukurannya adalah n/2. Ya. Setelah itu, dia akan memanggil secara rekursif dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama, ya, dengan submasalah yang berukuran n/2. Kemudian dia akan memanggil lagi, ya, dirinya sendiri, ya, divide and conquer. Nah, ini kan fungsi yang dirinya sendiri ya. Nah, yang atas ini. Oke. Ya. Dengan ukuran n/2 juga. Nah, jadi n/2 yang pertama, setengah masalah yang pertama dimasukkan ke divide and conquer yang pertama, kemudian setengah masalah yang kedua akan dimasukkan ke divide and conquer yang kedua. Ya, jadi dia melakukan pemanggilan secara rekursif sendiri sebanyak 2 kali. Setelah selesai lakukan divide, ya, 2 kali divide, maka dia akan melakukan combine, ya, mengkombinasikan solusi dari 2 submasalah tadi. Ini pseudocode dari algoritma divide and conquer. Ya. Oke, kalau kita hitung TN-nya, ya, estimasi waktu eksekusi algoritmanya, maka kita memiliki TN sama dengan ada 2 kasus, ada base case, ini n kurang dari n0, ada recursive case. Oke, pada base case dia akan langsung menyelesaikan masalah. Nah, ini dia akan langsung solve itu pada waktu base case. Pada waktu base case dia akan langsung solve. Nah, berapa TN-nya pada waktu dia mengalami base case? Ya, pada waktu base case ya tergantung dari masalahnya, tergantung apa yang dilakukan pada waktu solve. Ya, kalau pada waktu solve dia melakukan 1 kali basic operation, ya berarti nilainya 1. Kalau basic operation-nya 2, ya berarti 2. Nah, jadi di sini disimbolkan
pada waktu dia melakukan solve itu jumlah basic operation yang dieksekusi itu adalah GN. Nah, GN ini tergantung ya, bisa 1, bisa 2, tergantung apa yang dilakukan pada waktu dia melakukan solve. Oke. Kemudian kalau dia masuk ke recursive case, maka yang akan dilakukan oleh dia adalah memanggil dirinya sendiri 2 kali. Nah, kalau ini TN, berarti kalau dia memanggil dirinya sendiri 2 kali kan berarti 2 kali T. Nah, memanggil dirinya sendiri tapi inputnya bukan N, tapi inputnya sudah berkurang. Jadi N per 2, berarti T N per 2. Berarti 2 kali T N per 2. Itu untuk pemanggilan dirinya sendiri 2 kali. Kemudian selanjutnya dia akan melakukan combine. Nah, combine, nah ini tergantung dari proses combine-nya seperti apa. Kalau proses combine-nya butuh 1 kali basic operation, ya berarti ditambah 1. Kalau butuh 2 basic operation, tambah 2, butuh 3 basic operation, tambah 3, dan seterusnya. Ya, jadi tergantung dari apa yang dilakukan pada waktu combine. Nah, di sini untuk combine disimbolkan Fn gitu ya. Di sini. Ya, jadi ini. Jadi 2T N per 2 ya ditambah Fn. Nah, ini adalah untuk recursive case-nya. Ya, nanti dari sini kalian bisa hitung TN-nya seperti apa menggunakan substitusi. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Ini beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Ya, yang pertama misal mencari nilai minimum dan maksimum, kemudian juga mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Nah, ini kemudian pengurutan ya atau sorting. Ini ada 2 algoritma, merge sort sama quick sort. Ini bisa juga menggunakan paradigma algoritma divide and conquer. Dan yang terakhir ini perpangkatan, ini bisa juga menggunakan algoritma divide and conquer. Ya, untuk mencari nilai minimum dan maksimum ini saya sudah buat videonya ya. Nanti saya upload, masih proses uploading. Nanti saya share di Brown. Nah, sekarang kita bahas yang ini, yang sorting ya. Dan juga nanti perpangkatan. Ya, jadi algoritma sorting yang menggunakan divide and conquer itu biasanya dibagi menjadi 2 pendekatan ya. Ada 2 pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang mudah membagi ya, tapi sulit menggabung gitu ya. Nah, jadi mudah membagi tapi sulit menggabung. Membaginya gampang, jadi tinggal dibagi ya, proses divide-nya gampang, tapi proses combine-nya itu susah. Maksudnya susah di sini ada banyak aturan. Ya. Nah, jadi proses divide-nya ini gampang ya. Kemudian conquer sama combine-nya ini yang banyak aturannya. Nah, yang ada aturannya ya gitu. Jadi lebih rumit. Nah, itu yang pertama. Nah, algoritma yang seperti ini disebut sebagai algoritma merge sort ya. Jadi proses combine-nya itu disebut juga proses merge ya. Jadi proses merge-nya ini yang ada banyak aturan ya, ada beberapa aturan ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah algoritma yang sulit membagi tapi mudah menggabungkan. Nah, berarti divide-nya ini gampang, divide-nya ini susah ya. Divide-nya susah tapi combine-nya gampang. Nah, ini yang disebut sebagai algoritma quicksort. Nah, jadi algoritma quicksort ketika kita melakukan pembagian atau disebut juga melakukan partisi ya, itu ada banyak aturannya. Nah, jadi agak susah gitu ya. Nah, tapi kalau kita melakukan combine itu gampang karena nanti combine-nya sudah pasti tersortir. Jadi proses sort-nya kalau kita bicara merge sort, proses sort-nya ini ada pada proses combine. Ya, jadi sort sama combine itu jadi satu, gampangnya gitu kalau merge sort. Tapi kalau quick sort, sort-nya itu ikut divide. Nah, jadi divide sama sort itu jadi satu prosesnya. Makanya proses divide-nya susah karena sekaligus melakukan sorting. Tapi proses combine-nya itu gampang. Oke. Ya, kita mulai dari algoritma merge sort terlebih dahulu. Ya.
Oke. Jadi algoritma merge-sort ya, itu sub masalah paling kecilnya adalah n sama dengan 1. Nah, jadi sub masalah paling kecilnya itu n sama dengan 1. Jadi ketika n sama dengan 1, maka langsung di-solve ya, maka langsung di-conquer namanya gitu ya. Nah, oke. Kalau proses divide-nya, nah itu gampang kalau merge-sort. Divide pada merge-sort itu langsung aja array A atau tabel A misal, ya, array A itu langsung dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, ya. Jadi bagian kiri dan bagian kanan itu berukuran n/2 elemen, ya, dibagi setengah-setengah, gitu ya. Nah, kemudian secara conquer, secara rekursif, dia akan menerapkan algoritma D dan C pada masing-masing bagian, ya. Jadi dia akan melakukan merge, ya, dan combine, ya, pada masing-masing bagian. Nah, merge-nya ini yang nanti ada beberapa aturan ya. Jadi kita akan menggabungkan hasil pengurutan kedua bagian sehingga kita mendapatkan tabel atau array yang terurut. Ya. Dan proses D-nya adalah jadi ini merge ini sekaligus combine gitu ya. Jadi merge ini sama dengan combine. Oke. Ya. Oke, di sini D dan C di sini maksudnya adalah divide and conquer ya. Mohon maaf ya. Ini algoritma D dan C ini adalah algoritma divide and conquer. Oke. Ya, mungkin langsung aja contoh ya, paling gampang ya. Nah, ini aja. Oke, kita memiliki ini. Kita memiliki array 4, 12, 23, 9, 21, 1, 5 sama 2. Nah, misal seperti ini. Oke. Ya. Maka kalau kita pengen melakukan divide, gampang. Jadi langsung ini ya, array ini langsung kita bagi jadi 2. Nah, kita bagi jadi 2 gitu ya. Nah, jadi dari sini langsung dibagi jadi 2 ini. Nah, sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, dicek sebelah kiri jumlahnya ada 4. Nah, berarti kan belum mencapai sub masalah yang paling kecil, dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Ya, ini juga belum, yang sebelah kanan juga belum mencapai sub masalah yang paling kecil, jadi dibagi 2 lagi gitu ya. Nah, kemudian ini 2 masih belum mencapai sub masalah yang paling kecil karena mesos itu sub masalah yang paling kecilnya adalah n sama dengan 1. Nah, maka ini dibagi lagi jadi 2 ya. Dibagi jadi 2, yang ini 23 sama 9 jadi 2 ya. 21 sama 1 juga dibagi 2. Oke, 5 sama 2 juga dibagi 2. Nah, sehingga semuanya sekarang sudah mencapai sub masalah yang paling kecil. Nah, oke. Ya, sudah mencapai sub masalah yang paling kecil. Nah, kemudian selanjutnya, jadi kita sudah selesai proses divide-nya, ya. Kemudian proses solve dan conquer dan apa namanya solve-nya. Setelah itu kita lakukan merge atau combine, ya. Untuk melakukan combine, ya, ini sekaligus dia melakukan sorting. Nah, caranya seperti ini. Oke. Jadi di sini 4 sama 12 ya, 4 sama 12 ini kita memiliki I di sini. Oke. Kita memiliki J di sini. Ya. Kita gabungkan, kita bandingkan antara I dengan J. Ya, kita bandingkan antara I dengan J. Ya, misal hasil sortingnya saya tulis di sini. Kita gabungkan kita bandingkan antara I dengan J. Nilai I dengan nilai J kita bandingkan, mana yang lebih kecil? Oke, yang lebih kecil adalah I. Maka nilai I yang ditulis duluan. 4. Kemudian I-nya digeser ke kanan. Nah, tapi kan ini sudah habis gitu ya. Karena sudah habis, ya sudah. Karena sudah habis, maka semua nilai yang ada di J itu langsung ditulis. 12. Nah, kayak gini. Oke. 23 dengan 9. Nah, ini kita sorting. Oke, ya kita merge I sama J. Ya. Sama kita bandingkan antara I dengan J. Mana yang lebih kecil? J yang lebih kecil. Oke, maka kita tulis yang J dulu, 9. Kemudian J dipindah ke kanan. Nah, karena sudah habis gitu ya, sudah tidak ada lagi, oh berarti sudah selesai, maka semua yang ada di nilai I itu dituliskan. 23. Oke. Ya. Ini kemudian kita sekarang punya 21 sama 1. Sama kita pakai I sama J gitu ya.
Oke, kemudian kita lakukan proses merge, kita bandingkan antara I dengan J. Nah, yang lebih kecil adalah J, kita tulis J dulu, gitu. Oke, kemudian J-nya di increment gitu ya, di plus-plus gitu ya, dipindah ke kanan. Nah, tidak ada. Nah, maka kita tinggal tulis yang I. Ya. Selanjutnya 5 dengan 2 sama, kita pakai I sama J, ya. Kemudian ini kita gabungkan gitu ya. Oke. Ya, kita bandingkan mana yang lebih kecil 2. Oke, berarti J di plus-plus belakangnya udah enggak ada, berarti di sini 5. Oke. Nah, ini proses merge. Ya mungkin kurang kelihatan karena cuma 2 yang dibandingkan. Nah, sekarang 4 sama 12 sama 9 sama 23 itu kita bandingkan, ya. Yang perlu kalian perhatikan dulu adalah 4 sama 12 ini sudah pasti terurut, ya. 9 sama 23 sudah pasti terurut, 1, 2, 1 sudah pasti terurut, 2 sama 5 sudah pasti terurut. Oke, sekarang saya tuliskan di sini ya, proses penggabungan atau proses merge antara 4 dengan 12 yang pasti sudah terurut dengan 9 sama 23. Oke. Nah, sama kita pakai I sama J, I di sini, J-nya di sini. Nah, oke, ya. Oke. Ya, kita gabungkan sini. Oke. Kita bandingkan I dengan J. Ya, mana yang lebih kecil? Ya. Yang lebih kecil itu akan ditulis duluan. Oke, I lebih kecil, maka nilai dari I akan ditulis terlebih dahulu 4. Nah, dan karena I tadi yang lebih kecil, maka I yang diincrement. J lebih besar, J nggak perlu diincrement. Ya, berarti I diincrement artinya I digeser ke kanan. Nah, I-nya jangan di sini. Ya, I-nya digeser sini. Nah, oke. Sekarang I dibandingkan lagi dengan J. Ya, jadi yang digeser itu cuma yang lebih kecil ya. Jadi I digeser karena nilai I-nya lebih kecil tadi. J-nya nggak perlu digeser. Oke. Sekarang kita bandingkan lagi I dengan J. Mana yang lebih kecil? Oh, J yang lebih kecil. Maka J ditulis 9. Ya, J-nya ditulis 9. Nah, kemudian karena J lebih kecil, maka J yang diincrement, dipindah ke kanan, gitu ya. J-nya di sini. I-nya nggak perlu dipindah. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi I dengan J. Ya, I dengan J dibandingkan I lebih kecil, maka kita tulis di sini 12. Ya, kita tulis di sini 12. Nah, kemudian di sini oke, I-nya di increment. Nah, tapi kan sudah habis. Karena sudah habis, maka semua nilai yang ada di sini, di J, di sebelah kanan ini, ya, oke, itu akan kita tulis semuanya. Ya, tapi kan ini tinggal 1, tinggal 23 aja. Ya, kita tulis 23. Nah, itu proses penggabungannya. Nah, sekarang kita gabungkan yang ini, 1, 2, 1 sama 2 sama 5. Oke, kita gabungkan ya, 1 sama 21, kemudian 2 sama 5. Ya, kita gabungkan. Oke. Ya, sama kita pakai I sama J. I di sini, J di sini. Oke. Sama ya. Jadi proses merge itu kita gabungkan kita bandingkan antara I dengan J, mana yang lebih kecil ditulis terlebih dahulu kemudian diincrement. Oke. I sini. Jadi karena lebih kecil, maka I-nya yang diincrement, I-nya dipindah kanan. Sini. I dibandingkan dengan J, J lebih kecil, maka J ditulis, J-nya yang diincrement. Oke. Nah, kemudian bandingkan lagi I dengan J, oh J yang lebih kecil. Maka J ditulis, kemudian J diincrement. Nah, tapi karena sudah habis, ya sudah. Berarti semua nilai yang ada di I yang tersisa itu ditulis. Tapi yang tersisa kan cuma 1. Ya sudah, berarti kita tulis 21. Oke. Nah, sekarang ini, nah jadinya kita dapat ini ya, 2 ini ya. Ini sama ini ya, kan sudah apa namanya? Nih. Sekarang kita gabungkan 2 ini. Nah, sama kita pakai I di sini sama J di sini. Oke.
hasil penggabungannya kita tulis di sini aja ya. Ini ya, sebelah kanannya sini ya. Oke. Oke, kita tulis ini. Sebentar saya cas dulu. Oke. Ya, kita sekarang bandingkan ya, bandingkan I dengan J ya. Oke, jadi ini I-nya, oke, J-nya di sini. Kita bandingkan antara I dengan J, mana yang lebih kecil? J yang lebih kecil ya. Maka nilai dari J ditulis 1. Kemudian J-nya di increment ya. Jadi J-nya sekarang di sini. Oke. Oke. Sekarang kita bandingkan lagi ya. Kita bandingkan lagi antara I dengan J ya. Kita bandingkan antara I dengan J, mana yang lebih kecil? Oh, J lebih kecil, maka J ditulis. Oke. Kemudian J di increment. Oke. Ya. Kemudian J kita bandingkan dengan I lebih kecil. Ya, maka 4 di sini ya. Oke. Kemudian I-nya di increment. Kayak gini. Oke. Kemudian I kita bandingkan lagi dengan J, oh J lebih kecil. Jadi kita tulis yang J 5. Oke. Kemudian J di increment. Oke, kemudian kita bandingkan lagi I dengan J. Oh, I lebih kecil, maka kita tulis I. Oke. Kemudian I-nya di increment ya. Oke. Oke. I kita bandingkan dengan J, oh I lebih kecil, jadi I ditulis. Kemudian I di increment. Nah, kemudian kita bandingkan lagi I dengan J lebih kecil, maka J ditulis. Oke, J di increment. Ya. Oke. Tapi karena J-nya kan sudah mentok gitu kan ya. Nah, maka semua nilai yang tersisa pada I itu ditulis. Ya, tapi kan yang tersisa cuma 1 ya, tulis ini 20. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya masalah besarnya sudah terselesaikan, sudah tersortir. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Coba saya cek. Oke, ya terima kasih. Ya terima kasih Zian tadi ya. Ya terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, ini algoritma Math-Sort ya. Mungkin contoh satu lagi yang apa namanya, ini tidak mencerminkan ini ya, apa namanya, tidak menunjukkan salah satu karakteristik dari Math-Sort ya, karena I sama J-nya selalu sampai terakhir. Nah, coba saya contohkan yang tidak selalu sampai terakhir. Oke. Ya, ini. Nah, ini cocok ini. Oke. Ya. Oke. Jadi misal ini kita memiliki sebuah array seperti ini ya. Algoritma Math-Sort yang pertama kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 ya, masih belum mencapai submasalah yang paling kecil, bagi 2 lagi. Oke, bagi 2, belum mencapai submasalah yang kecil, bagi 2 lagi, semuanya dibagi 2. Nah, sampai pada level ini ya, ini sudah mencapai submasalah yang paling kecil ya. Ini sudah ya, ini sudah. Tapi ini belum. Nah, ini berarti harus dibagi 2 lagi ya. Bagi 2 lagi. Oke. Ini sudah mencapai submasalah yang paling kecil, ini sudah, ini belum. Nah, ini dibagi 2 lagi. Oke. Nah, sekarang kita lakukan combine atau merge. Ya, yang pertama 5 sama 3 ya. Jadi kan ya tinggal ditulis I-nya di sini ya. J-nya di sini ya. I dibandingkan dengan J, mana yang lebih kecil? J. Oke, maka ditulis 3 dulu. Ya, kemudian apa namanya? Semua yang ada di I ditulis 5 gitu. Nah, 1 dengan 7 sama ya, kita bandingkan antara I dengan J gitu ya.
Oke, kemudian dibandingkan 1 lebih kecil, berarti 1 dulu baru 7. Oke. Nah, setelah itu, 4 dengan 0 sama ya, I sama J ya, dibandingkan J-nya lebih kecil, berarti ditulis 0 dulu, nah kemudian, 4 ya, oke. Setelah itu ini, eee, nah 35 sama 6, ini jalannya sama, berarti I-nya di sini, J-nya mulainya dari sini. Oke, kita bandingkan 3 dengan 6, oke, 3 dengan 6, 3 lebih kecil, maka 3 ditulis terlebih dahulu, ya, 3 ditulis terlebih dahulu, kemudian J-nya diinkremen, ya, J-nya diinkremen, 5 sama 6 dibandingkan, ya, 5 sama 6 dibandingkan, 5 lebih kecil, maka 5 tulis terlebih dahulu sini, oke. Kemudian J-nya diinkremen, tapi kan sudah habis. Nah, maka semua yang ada di I ditulis, 6, oke. Oke, 9 sama 8, nah ini sama, kita pakai I sama J, ya. Kita bandingkan antara 9 dengan 8, oke. Nah, 8 ditulis ini, kemudian baru yang 9, oke. Nah, kemudian 2 sama 7. Nah, berarti 2-nya ini I, oke. Ini J. Oke, maka kita bandingkan antara I dengan J, J lebih kecil berarti I, kemudian berarti 1, sorry, berarti 1 tulis ini, kemudian J-nya diinkremen, J-nya diinkremen sini. Oke, kemudian 2 dibandingkan dengan 7, 2 lebih kecil tulis ini ya. Kemudian I diinkremen sudah habis, berarti tinggal 7 di sini. Oke. Ya. Nah, selanjutnya yang ini. 04 nih sama 356. Ya. Oke, mungkin saya tuliskan sini ya. 04 sama 356. 04 sama 356. Oke. Nah, ini coba kita merge. Ya, gimana caranya? Ya, sama kayak tadi ya. Kita pakai I sama J. Ya. Oke. Jadi I-nya mulainya di sini. Oke. J-nya mulainya di sini. Oke. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah 04 ini pasti sudah terurut ya. 356 itu sudah pasti terurut, pasti. Kayak gitu ya. Karena kan proses sebelumnya memang sudah kita urutkan. Nah, oke. Sekarang kita bandingkan antara I dengan J ya. 0 dibandingkan dengan 3. Oke. Jadi I lebih kecil, berarti I ditulis terlebih dahulu di sini. Oke. I-nya itu diinkremen. Ya, jadi di sini. J-nya tetap, ya kan? Oke. Sekarang I dibandingkan lagi dengan J, J lebih kecil, maka ditulis di sini J-nya, J-nya diinkremen. Oke. Sekarang kita bandingkan lagi I dengan J, 4 dengan 5, 4 lebih kecil. Berarti 4 di sini, oke. I-nya diinkremen. Nah, tapi ini kan sudah habis, gitu kan ya? Yang ada di I ini kan sudah habis. Nah, karena sudah habis, maka semua yang ada di J, yang ada di sebelah kanan ini, ya, itu kita langsung tuliskan. Nah, kita langsung tuliskan 5 sama 6. Nah, 5 sama 6 perlu dibandingkan nggak? Nggak perlu, karena ini kan sudah pasti terurut dari proses sebelumnya. Nah, itu. Jadi ini salah satu karakteristik dari merge ya, yang tadi nggak kelihatan. Ya, ini agak kelihatan. Nanti yang bawah lebih kelihatan lagi. Jadi proses merge-nya itu 5 sama 6 itu ketika I-nya sudah habis ya, I-nya sudah diinkremen itu sudah mentok gitu ya, sudah habis arraynya, maka array yang ada di J itu semuanya langsung ditulis tanpa perlu membandingkan lagi karena dia sudah pasti terurut. 5 sama 6 itu sudah terurut, jadi langsung aja ditulis. Oke, ya begitu juga selanjutnya 89 nih dengan 127. Nah ini sama, ini kita pakai I di sini ya, kemudian J di sini. Oke. Kita bandingkan 8 dengan 1. Oh, 1 lebih kecil, maka 1 ditulis. J-nya diinkremen. Bandingkan 8 dengan 2. Oke, 2 lebih kecil. Berarti 2-nya tulis ini.
J-nya di increment lagi. 7 dengan 8, 7 lebih kecil, maka 7 ditulis ini. J-nya di increment. Oke, karena J-nya sudah habis, ya, maka semua nilai yang ada pada array I itu langsung ditulis. Kita nggak perlu membandingkan 8 dengan 9 lebih kecil yang mana, nggak perlu, karena dia kan sudah mengalami proses sorting dari atas tadi. Nah, jadi 8 sama 9 langsung ditulis. Oke. Nah, begitu juga selanjutnya ya, kita gabungkan ya antara I dengan J sini, kita merge. 0 dibandingkan dengan 1. Oh, 0 lebih kecil, jadi kita tulis 0. Oke. I-nya di increment. 3 dibandingkan dengan 1. Oh, J lebih kecil, ya. 1 lebih kecil, 1 yang ditulis. Oke. J-nya di increment. Oke. Ya. Kemudian kita bandingkan lagi 2 dengan 3. Oh, 2 lebih kecil, maka 2-nya ditulis ya. Jadi J-nya di increment lagi. Oke. Setelah itu kita bandingkan 3 dengan 7. Oh, 3 lebih kecil, maka 3 ditulis ya. I-nya yang di increment. 4 dengan 7, 4 lebih kecil, 4 ditulis ya, berarti I-nya di increment lagi. 5 dengan 7, 5 lebih kecil, 5 ditulis. I-nya di increment lagi. 6 dengan 7, 6 lebih kecil, maka 6-nya ditulis ini. I-nya di increment. Nah, tapi kan sudah habis. Karena sudah habis, maka semua nilai yang ada di J ini langsung kita tuliskan. Ya, nggak perlu dibandingkan, 7, 8, 9 nggak perlu dibandingkan, karena dia sudah terurut dari proses sebelumnya. Jadi 7, 8, 9 langsung ditulis. Nah, oke, ya selesai. Sekarang semuanya sudah terurut. Ini contoh dari algoritma sort. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, kelihatannya ya, sudah jelas. Oke, ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya, kompleksitas waktunya gitu ya. Oke. Jadi algoritma sort itu dia juga karena menggunakan fungsi rekursif ya, karena divide and conquer pasti menggunakan fungsi rekursif, maka dia memiliki base case dan dia juga memiliki recursive case. Base case terjadi pada waktu n sama dengan 1. Ya, recursive case terjadi pada waktu n lebih dari 1. Oke, apa yang dia lakukan ketika n-nya itu sama dengan 1, ya. Kalau dia n-nya sama dengan 1, maka yang akan dilakukan oleh dia adalah melakukan divide, ya. Nah, jadi ini pada waktu n sama dengan 1, maka dia akan melakukan divide. Nah, di sini disimbolkan jumlah basic operation yang dilakukan pada waktu melakukan divide A. Kalau kita asumsikan bahwa basic operation-nya itu adalah perbandingan, maka A ini sebenarnya nilainya sama dengan 0. Karena pada waktu dia melakukan divide, dia itu langsung membagi gitu. Tidak perlu melakukan perbandingan apapun. Maka A-nya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, nah kemudian bagaimana dengan recursive case? Ya, pada waktu recursive case, maka yang akan dilakukan oleh dia adalah yang pertama, dia akan membagi masalah menjadi 2. Oke, mohon maaf tadi untuk ini ya, pada waktu solve dia itu tidak melakukan apapun, ya bukan melakukan divide, maaf saya salah. Jadi pada waktu solve, pada waktu n sama dengan 1 ini, dia tidak melakukan apapun, gitu kan ya? Ya sudah, apa namanya, pada waktu dia n sama dengan 1 dia tidak melakukan apapun, ya. Oke, divide-nya itu tidak berada pada waktu ini, ya. Tapi pada waktu recursive case dia melakukan divide. Kalau 1 ya sudah 1, ya dia nggak melakukan apapun. Nah, ininya merge-nya itu baru nanti pada waktu combine. Jadi pada waktu pada waktu base case dia tidak melakukan apapun. Ya berarti A-nya memang sama dengan 0, gitu ya.
Oke, bagaimana pada waktu recursive case? Maka yang dilakukan pada waktu recursive case adalah dia membagi masalah menjadi dua. Ya, jadi ini dibagi menjadi dua. Kemudian dia memanggil dirinya sendiri, method, ya, memanggil fungsinya sendiri, method, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini kan dibagi awalnya itu apa namanya array dari indeks I sampai J, gitu kan ya ini. Jadi inputnya itu mulai dari indeks I sampai ke J, dia dibagi menjadi I sampai K, ya, kemudian K plus 1 sampai J. Nah, dibagi dua. Nah, berarti merge sort yang pertama itu inputnya adalah N per 2. Kemudian dia memanggil merge sort yang kedua, inputnya N per 2. Ya, setengah-setengahnya tadi. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, nah ini awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, ada 10 N-nya, ya, maka dia akan dibagi menjadi dua, N sama dengan 5, sama N sama dengan 5. Ya, nah maka dia akan manggil dirinya sendiri tapi dengan input yang lebih kecil, N per 2 sama N per 2. Setelah itu dia akan melakukan combine atau di sini istilahnya merge. Oleh karena itu pada waktu recursive case itu adalah 2 kali Tn per 2 karena dia manggil dirinya sendiri 2 kali dengan input N per 2 ditambah dengan Cn. Apa itu Cn? Cn ini adalah jumlah basic operation yang dilakukan ketika dia melakukan merge, melakukan combine. Ya, basic operation-nya adalah perbandingan. Nah, maka kita bisa tahu tadi ya, oke, jumlah perbandingannya ya, jumlah perbandingannya kalau kita memiliki misal ini ya ada dua gitu ya, nah kita cukup melakukan perbandingan sebanyak satu kali gitu kan ya. Nah kalau misal ini ada tiga, 1, 2, 3, maka kita cukup melakukan perbandingan paling banyak ya 2 kali, ya paling banyak itu 2 kali. Kalau misal ini ada 5 tadi ya, ini ada 5. Nah, maka paling banyak itu kan kita lakukan perbandingan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ya sebanyak 6. Ya, itu paling banyak. Ini kan kayak 2 kali gitu kan ya. Apa uh, oh atau enggak sampai 2 kali sebenarnya. Ya, jadi 1, 2, 3 ya paling paling banyak itu ya 4 ya. Kalau ini sampai sini sudah selesai ya paling banyak ya 4 kayak gitu. Ya, atau kalau ini ya paling banyak ya kalau kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 sama 5, 10 gitu ya. Ya 10 paling banyak kan kalau ganti-gantian gitu ya. Ini terus ini ya paling banyak ya 9 ya paling banyak. Atau N minus 1. Nah, berarti di sini Cn di sini ya Cn di sini itu bisa kita katakan adalah N minus 1. Nah, ini kalau kita hitung, nah, maka hasilnya adalah sekitar N kali A ditambah Cn kuadrat log N. Ya, atau sekitar N kuadrat log N. BO-nya seperti itu. Ini adalah algoritma merge sort. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sorry, ini bukan N kuadrat log N ya. Ini N log N. Nah, ini maksudnya log berbasis 2. Nah, oke. Jadi ini kalau saya tuliskan gini, N log N. Ya, oke. Ya, jadi hasilnya adalah N log N. Itu big O-nya. Nah, big O-nya N log N. Nah, kalau kita bandingkan dengan algoritma misal bubble sort itu kan N kuadrat big O-nya. Ya, N kuadrat. Big O-nya adalah N kuadrat. Ya. Nah, jadi bubble sort itu lebih tinggi kompleksitasnya daripada dibandingkan dengan match sort yang cuma cukup N log N. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan dengan algoritma quicksort. Ya. Jadi algoritma quicksort itu kebalikannya, ya. Kalau ini yang susah adalah split-nya atau divide-nya atau istilahnya di sini partisinya. Ya, proses partisinya itu yang agak susah. Nah, tapi untuk proses join-nya, nah itu gampang malah. Nah, itu adalah algoritma quicksort. Ya. Oke.
Jadi algoritma quicksort itu proses partisinya itu seperti ini. Jadi misal kita memiliki array seperti ini, ya, oke. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah yang pertama adalah memilih pivot. Ya, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah memilih pivot. Nah, bagaimana cara memilih pivot? Cara memilih pivot itu ada banyak cara. Kita bisa pilih pivot itu adalah yang paling depan, atau yang paling belakang, atau yang paling tengah, gitu ya. Atau sebenarnya manapun tidak masalah. Ya, pivot itu sebenarnya milih manapun tidak masalah. Ya, cuma biasanya yang paling umum dipakai sebagai pivot itu ya yang paling gampang gitu ya diambil ya yang paling depan atau yang paling belakang atau yang paling tengah. Nah, itu biasanya. Atau secara random juga tidak apa-apa. Kita ambil pivot secara random juga tidak masalah. Oke, bagaimana proses partisinya? Oke. Proses partisi itu akan misal kita pakai pivotnya ini ya, ini pivot. Kemudian kita memiliki sebelah kiri itu kita kasih I gitu ya, oke. Atau karena kiri left gitu ya, left L, ini R misalnya gitu. Oke. Jadi kita memiliki L sama memiliki R. Nah, oke. L itu akan bergerak ke kanan. L akan bergerak ke kanan. Oke. Dan R itu akan bergerak ke kiri. Nah, jadi L akan bergerak ke kanan dan R itu akan bergerak ke kiri. Oke, ya. Tapi sebelum itu sebenarnya proses partisi pada quicksort itu tujuannya itu seperti ini. Ya. Tujuannya itu seperti ini. Tujuannya adalah kita membagi array ini ya menjadi dua bagian di mana ya kalau sudah kita tentukan ini adalah pivotnya ya ini pivotnya maka array ini akan kita bagi menjadi dua bagian di mana bagian sebelah kiri itu adalah bagian yang kurang dari atau sama dengan pivot. Ya. Sedangkan bagian yang sebelah kanan itu adalah bagian yang lebih dari atau sama dengan pivot. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Ya. Kalau misal ya, misal di sini kita pilih pivotnya misal ya, kalau satu kan paling kecil ya. Misal kita pilih pivotnya 9 gitu aja ya, misal ya. Kita pilih pivotnya adalah 9 misal. Oke, ini. Kalau kita pilih pivotnya adalah 9, maka proses partisinya itu akan menghasilkan dua bagian di mana bagian yang sebelah kiri itu kurang dari atau sama dengan 9. Dan bagian yang sebelah kanan itu lebih dari atau sama dengan 9. Nah, tapi belum terurut. Contoh ya, contoh. Contoh, misalnya yang sebelah kiri itu akan seperti ini. Yang sebelah kiri itu kan yang kurang dari 9 kan ada 2 gitu ya. Ada 1, ada 3, ada 5, berapa lagi yang kurang dari 9? Sudah ya? 4, 3, 1, 2, ya misal. Nah, 5, 2, 1, 3 ini yang berada di sebelah kiri 9. Ya, jadi yang ada di sebelah kiri 9, sebelah kiri pivot itu adalah yang kurang dari atau sama dengan pivot. Ya, kalau ada 9 lagi ya 9 di sini bisa atau 9 di kanan juga boleh. Oke. Jadi yang kurang dari atau sama dengan pivot itu ada di sebelah kirinya 9. Tapi dia belum terurut ya 5, 2, 1, 3 ini belum terurut ya kalau sudah terurut empatnya belum ya 4 ini juga masuk sini ya oke kalau sudah terurut kan 1, 2, 3, 4, 5 nah tapi yang penting yang kurang dari atau sama dengan 9 itu ada di sebelah kiri pivot ya ada di sebelah kiri pivot oke. Ada di sebelah kiri pivot nggak peduli urutannya ya yang penting sebelah kiri pivot dulu gitu ya sebelah kanan itu adalah nilai yang lebih besar dari pivot ya berarti ya kayak 12 gitu ya. 12 kemudian 21 ya ada 2 tok ya 12 sama 21
Nah, misal kayak gini. Nah, 12 sama 21. Nah, ini adalah yang berada di sebelah kanan pivot. Nah, nggak harus, ini kebetulan sudah terurut, tapi nggak harus terurut. Misal 21, kemudian baru 12. Kayak gitu juga nggak masalah. Nah, ini eh, hasil akhir dari proses partisi. Nah, bagaimana cara melakukan partisinya? Nah, kayak tadi. Oke, kita set pivotnya terlebih dahulu. Mungkin biar lebih enak ya, pivotnya jangan di 9 ya, biar nantoinya lebih gampang. Kita ambil pivotnya yang di 9 aja. Kita ambil 9 sebagai pivot. Oke. Ya. L itu akan bergerak ke kanan ya, dan R akan bergerak ke kiri. L itu akan berhenti ya, dia akan berhenti. Oke, dia akan berhenti, stop ya. Ketika nilai dari L, oke, nilai dari L itu lebih dari atau sama dengan pivot. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nilai dari L itu lebih dari atau sama dengan pivot. Ya. Oke, karena L itu yang left ya, itu kan diharapkan dia lebih kecil. Nah, jadi jangan sampai dia lebih besar. Ya. Jadi kalau L itu kurang dari atau sama dengan pivot, maka dia akan berhenti. R itu akan bergerak ke kiri ya, dan dia akan berhenti. Dia akan berhenti ketika nilai dari R itu kurang dari atau sama dengan pivot. Nah, seperti itu. Nah, kalau L berhenti dan R berhenti juga, maka L dan R nilainya akan di swap. Jadi nilai antara L sama R itu akan di swap. Kemudian L akan bergerak ke kanan, ya. R akan bergerak ke kiri. Ya, satu kali. Ya, L bergerak ke kanan satu kali, R bergerak ke kanan satu kali. Jadi caranya seperti itu. Nah, oke. Oke, kapan partisi ini selesai? Ya, jika L itu kan berada di sebelah kiri, R berada di sebelah kanan. Nah, berarti kan L itu harusnya kurang dari R. Nah, tapi kalau L itu lebih dari R, artinya L-nya sudah di kanan, R-nya sebelah kiri, maka akan dilakukan partisi. Oke, nah, caranya seperti itu. Oke, ya. Coba sekarang kita jalankan L sama R-nya, ya. Kita jalankan L terlebih dahulu, L. Oke. L kita bandingkan dengan pivot 4 dibandingkan dengan 9. 4 kan lebih kecil, ya. Karena 4 lebih kecil, maka L itu akan terus bergerak. Ya, dia hanya akan stop jika L-nya itu lebih besar. Ya, karena dia lebih kecil, maka dia bergerak. Nah, dia akan increment ke kanan, jadinya sini. 12 sama 9. 12 lebih besar, maka stop di sini. Stop. Oke. Oke. Kemudian kalau L-nya stop, sekarang R-nya yang bergerak. Oke. R itu akan bergerak dari kanan ke kiri, ya. Kita bandingkan 2 dengan 9. Oh, 2 itu lebih kecil. Nah, 2 lebih kecil. R kalau lebih kecil atau sama dengan P, sama dengan pivot, ya 2 lebih kecil dari 9, maka dia akan berhenti. Oke, dia berhenti. Karena dua-duanya berhenti, L sudah berhenti, R sudah berhenti, maka kita lakukan swap. Ya, L di swap dengan R. Ya, jadi 2 ini di swap dengan 12. Ini di swap dengan 12. Nah, berarti ini nilainya jadi 2. Ini nilainya jadi 12. Gitu. Jadi ini di swap. Oke, setelah melakukan swap, maka L dipindah ke kanan, ya, L-nya dipindah ke kanan satu kali, R-nya dipindah ke kiri, ya, satu kali. Oke, ya. Oke, selanjutnya L kita jalankan lagi, ya, L kita jalankan lagi. 3 dibandingkan dengan 9. Oke, 3 ini lebih kecil.
Oke, karena lebih kecil, maka L jalan terus. Ya, L jalan terus, karena lebih kecil. Oke, L 9 dibandingkan dengan pivot 9, sama. Nah, kalau sama, itu berhenti. Nah, berarti 9 di sini berhenti. L-nya berhenti di sini, berarti ya. L-nya berhenti di sini. Bagaimana dengan R? Nah, kalau L sudah berhenti, sekarang R yang bergerak. Oke. 5 dibandingkan dengan 9. Oke. 5 dibandingkan dengan 9. Oke. 5 dibandingkan dengan 9, ini 5-nya itu lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, ya, berarti R-nya itu lebih kecil. Oke. Karena R-nya lebih kecil, maka R-nya ini akan berhenti. Oke. Maka R-nya akan berhenti. Sekarang L-nya berhenti, R-nya juga berhenti. Nah, kalau dua-duanya berhenti, maka apa yang dilakukan? Kita swap. Swap antara L dengan R. Jadi 5 di-swap dengan 9. Jadi ini jadi 9, ini jadi 5. Nah, oke. Nah, kemudian setelah di-swap, L-nya L-nya itu yang akan pindah sini. Saya hapus dulu ya. Oke, nah berarti L-nya di increment sekarang pindah ke sini, ya. R-nya juga di increment sekarang pindah ke sini. Nah, bagaimana dengan pivotnya? Nah, karena pivotnya pindah sini. Oh, berarti sekarang pivotnya di sini ya. Pivotnya di sini. Ya 9, tetap 9, pivotnya tetap 9 gitu ya. Karena 9 di swap tadi sama 5. Oke. Nah, sekarang oh ini R ya. R-nya sini. Oke. Sekarang L-nya dibandingkan lagi dengan 9. Ya, L dibandingkan dengan 9. Oke. L lebih kecil. Oh, berarti dia jalan lagi. Jadi L-nya sekarang di sini, ya. R-nya juga di sini, ya. Oke, sekarang 21 dibandingkan dengan 9, oke. 21 lebih besar, maka dia akan berhenti. L-nya berhenti. Nah, oke. Sekarang R-nya, oke. Ya. R-nya sekarang dia di sini. Ya. R-nya tadi dia di sini ya, sekarang ya. Oke. Ya, maka dia di sini dia akan membandingkan 21 dengan 9 gitu ya. Oke. Ya. Oke. 21 dengan 9. Oke. 21 dengan 9 itu kalau kita lihat 21 dengan dibandingkan dengan 9. Oh, lebih besar. Ya. Oke. Karena 21 dengan 9 itu lebih besar, gitu ya. Oke. Karena 21 dengan 9 itu lebih besar, maka R-nya itu akan diincrement ke sini. Oke. Ya. Oke. Ya, setelah R-nya diincrement di sini, nah, maka di sini kita bandingkan lagi 1 dengan 9. Oke. 1 lebih kecil. Nah, 1 lebih kecil berarti R-nya berhenti. Oke. Jadi dua-duanya sekarang berhenti. Nah, sekarang ketika berhenti, kita cek L sama R itu mana yang lebih besar? Ya. Oke. Di sini ternyata kalau kita lihat R-nya, oke, ya, kalau kita lihat R-nya itu dia lebih besar. Oke, sorry, R-nya lebih kecil. R-nya ada di sebelah kiri, L-nya ada di sebelah kanan, gitu kan ya? Nah, oke, ya karena R-nya ada di sebelah kiri dan R-nya ada di sebelah kanan, gitu ya. Oke, L-nya ada di sebelah kiri dan R-nya ada di sebelah kanan, maka ya R-nya ada di sebelah kanan, maka kita akan langsung melakukan partisi. Dengan titik partisinya itu adalah 9 tadi. Gitu. Jadi titik partisinya adalah 9. Nah, oke. Nah sekarang tulis yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, gitu ya. Oke, berarti yang sebelah kiri kita memiliki 4, kita memiliki 12, kita memiliki, sorry, 12-nya sudah diganti 2, gitu ya. 4,
kita memiliki 2, kita memiliki 3, kita memiliki 5, kita memiliki 1. Nah, oke. Nah, jadi nanti titik partisinya, oke, titik partisinya itu adalah pada titik R-nya ini, ya. Oke. Jadi titik 1 ini, oke, ini nanti yang akan digunakan sebagai titik partisinya. Ini, ya, 1 akan digunakan sebagai titik partisi. Ya, jadi posisi dari R yang terakhir ini, ya, itu akan digunakan sebagai titik partisi. Nah, jadi 1 di sini, kemudian di sini kita akan mendapatkan yang sebelah kanan, kita punya 21, kita punya 9, dan kita punya 12. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah proses partisi, ya, proses partisi pada apa namanya, quicksort. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau kita menggunakan pivotnya tadi secara random gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pivotnya secara random. Nah, itu proses partisi pada quicksort. Nah, dan proses itu akan digunakan secara terus-menerus gitu ya. Dilakukan secara terus-menerus sehingga nantinya kita akan mendapatkan, ya, kita akan mendapatkan sebuah partisi yang sudah tersortir. Oke, mungkin ada contoh sini. Oke. Kita bisa lihat contoh yang ada di sini. Oke, ini kita memiliki 8, 1, 4, 6, 9, 3, 5, sama 7 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pilih pivotnya adalah 6. Oke, ya. Nah, di sini ini menggunakan P sama Q. Ini P-nya di sini, Q-nya di sini. Nah, ini sama kayak left sama right tadi ya. Nah, oke. Nah, berarti yang pertama adalah ini 8, 8 kan lebih besar, nah berarti berhenti. 5 lebih kecil, oh berarti berhenti. Maka dia akan melakukan swap. Jadi 5 sama 8 di swap, gitu ya. 5 sama 8 di swap sama dia. Oke. Ya, selanjutnya P sama Q-nya akan berjalan lagi ya. Oke, sampai akhirnya dia tadi kan di berapa? Di 5 ya. Oke, di 5. Oke, kemudian 1 1 masih oke ya. 1 kan dibandingkan dengan 6 lebih kecil, 4 lebih kecil, 6 sama. Oh, berarti dia berhenti. P-nya berhenti sini. Q-nya di sini 3 lebih kecil. Oh, berarti berhenti. Maka selanjutnya dia akan melakukan swap. Jadi 3 sama 6 di swap. Berarti 3-nya di sini, 6-nya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ya, kalau Q-nya, oke, Q kan tadi di sini ya, oke. Nah, Q-nya kan nanti dia akan bergerak sini. Nah, dia akan bergerak sini, 9 lebih dari 6, oke. Dia akan bergerak sini, 3 kurang dari 6. Nah, oke, berarti kan Q-nya berhenti. Ya. P-nya 9 kan lebih dari 6, berhenti. Berarti Q sama P sudah berhenti. Nah, oke, maka sama-sama berhenti. Dua-duanya berhenti. Karena dua-duanya berhenti kayak tadi yang sudah kita tetapkan, kalau berhentinya itu Q itu kurang dari P, ya, Q kurang dari P, artinya Q-nya ada di sebelah kiri, P-nya ada di sebelah kanan, gitu ya. Q-nya ada di sebelah kiri, P-nya ada di sebelah kanan, maka kita akan melakukan partisi, gitu ya. Nah, jadi berhenti, dia akan melakukan partisi. Maka di sini ini yang berada di sebelah kirinya 6 dan ini yang berada di sebelah kanannya 6. Nah, seperti itu. Oke. Ya, begitu seterusnya ya. Kemudian kita punya 5 4 1 3. Oke. Ya, ini ambil pivotnya kelihatannya yang satu ini ya. Oke, sama dia akan bergerak dari kiri ke kanan begitu seterusnya sampai dia mencapai submasalah yang paling kecil. Nah, ini submasalah yang paling kecilnya. Nah, ketika dia sudah mencapai submasalah yang paling kecil, oh berarti dia sudah terurut. Nah, kemudian kalau dia sudah terurut, ya, maka dia akan menggabungkannya langsung. Ya, ini langsung kita gabungkan semuanya. Langsung gabungkan.
digabungkan tanpa perlu melakukan proses merge kayak tadi. Jadi langsung digabungkan seperti semula. Kayak gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan titik tengah sebagai pivotnya seperti itu. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, oke. Ya, atau biasanya lebih mudah kalau kita apa namanya, bisa juga kita apa namanya, menggunakan titik pertama sebagai angka pertama ya, sebagai titik partisi ya, atau tengah-tengah juga enggak masalah, ya akhir juga boleh. Ya, jadi nanti kita bisa melakukan partisi. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Nah, mungkin saya contohkan full-nya aja ya, tapi mungkin yang enggak terlalu banyak. Saya contohkan misal oh, jam Malaysia. Oke, gitu ya. 9.30 ya. Nah, oke, ini algoritma quicksort ya. Mungkin saya contohkan yang lebih sedikit ya, tapi sampai selesai gitu ya. Oke. Mungkin kita ini aja, misal kita punya apa ya, 6, 1, 3, 2, 4, 5 gini ya. Oke, enggak terlalu banyak kayak gini. Oke, ya, kita ambil pivotnya bisa yang paling depan ya, bisa yang paling tengah. Misal kita ambil depan aja ini sebagai pivot, jadi P-nya di sini. Oke. Kemudian I-nya di sini, L ya, L-nya di sini. Atau tadi P sama Q kita bisa pakai, oh jangan, P kan sudah pakai pivot ya. Oke, pakai I sama J aja. Oke, kita pakai I sama atau L sama R aja sama R sama L. L-nya gampang, L besar aja. Oke. Ya, sama, prosesnya sama ya. Yang perlu dilakukan adalah kita bandingkan antara L dengan pivot. Nah, yang sama ya, karena sama maka dia akan berhenti. Oke. Nah, kemudian R akan bergerak ini lebih kecil, maka dia akan berhenti. Nah, karena dia berhenti, maka dua-duanya berhenti dilakukan swap. Jadi di swap antara 6 sama 5. 6 sama 5 di swap. Jadi 5-nya ada di sini, 6-nya di sini. Pivotnya tetap ya, nah, saya tulis di atas saja. Pivotnya sama dengan 6. Ya, pivotnya sama dengan 6. Oke, nah selanjutnya L akan bergerak ya. Oke. R juga akan bergerak. Oke. Oke, kita bandingkan 1 dengan 6. 1 lebih kecil, oh berarti bergerak lagi. L-nya sini. 3 lebih kecil, 3 akan bergerak lagi. 2 lebih kecil, 2 akan bergerak lagi. 4 lebih kecil, 4 akan bergerak lagi. 6 sama, maka dia akan berhenti. L-nya berhenti sini. R sekarang, L-nya sudah berhenti. R sekarang akan bergerak. 4 lebih kecil, maka 4-nya berhenti. Oke. Oke. Karena ini oke, sama-sama berhenti, gitu ya. Ya. Oke. Karena dia sudah sama-sama berhenti, kita lihat di sini bahwa L-nya, oke, bahwa L-nya itu lebih besar ya daripada R-nya, gitu kan ya. Nah, jadi L-nya itu lebih besar di sebelah kanan dan R-nya sebelah kiri. Nah, maka apa namanya, proses partisinya sudah selesai ya, karena R-nya sudah sebelah kiri, L-nya sebelah kanan, maka kita tinggal lakukan partisi. Nah, ya milih pivotnya lebih 6 ya. Oke, berarti di sini 5, 1, 3, 2, 4. Nah, jadinya seperti ini.
Ya. Oke. Ya, partisinya agak nggak ini ya, oke, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ini partisinya seperti ini, nah kemudian sama kita sekarang pilih pivotnya 5 gitu ya. Kita pilih pivotnya 5, oke. Ya, L-nya mulainya dari sini, R-nya mulainya dari sini, ya, kita bandingkan 5 dengan pivot, sama, berarti L berhenti. Ya, oke, R dibandingkan dengan pivot, lebih kecil. Oke, oke, karena lebih kecil, oh ini datanya nggak terlalu bagus ya. Nggak apa-apa. R-nya lebih kecil, maka dia akan berhenti. Jadi L sama R berhenti, maka dia akan melakukan swap, gitu ya. Nah, maka dia akan melakukan swap, maka dia 4-nya ada di sini, 5-nya sekarang ada di sini. Setelah melakukan swap, berarti L-nya dipindah, R-nya juga dipindah. Ya, setelah itu dia akan membandingkan lagi 1 lebih kecil, berarti L-nya jalan terus, 3 lebih kecil dari 5 jalan terus, 2 lebih kecil dari 5 jalan terus, sampai dia di sini, sama, berarti dia berhenti, L-nya berhenti. R-nya 2, ini lebih kecil, maka dia berhenti juga. Nah, tapi karena berhentinya itu R-nya sudah di kiri, R-nya sudah di kanan, maka dia akan melakukan partisi. Di 5, kemudian di sini partisinya adalah 4, 1, 3, 2. Sama sekarang kita pakai pivotnya yang depan ya, 4. Oke. 4. Nah, berarti di sini L-nya mulainya dari sini, R-nya mulainya dari sini, 4, berarti L-nya berhenti. Oke. Ya. Atau bisa juga apa namanya, L-nya kita mulai dari sini, jadi pivotnya ini kita apa istilahnya? Kita eksklusifkan, exclude gitu ya, juga boleh ya. Nah, tapi kalau mau pakai seperti ini juga tidak masalah ya. Jadi kalau kita misal exclude ya, itu L-nya kita mulai dari sini. Nah, kayak gini juga tidak apa-apa. Ya, kalau kita misal mau exclude juga boleh L-nya kita mulai dari sini, jadi biar pivotnya tidak pindah-pindah. Nah, tapi kalau mau pivotnya pindah sebenarnya juga tidak masalah, gitu ya. Nah, oke, ya, aja. Kita mulai dari sini ya. Oke, 4. Jadi ini berhenti L-nya. Kemudian di sini R, ya 2. Oke, R-nya 2 di sini. Kemudian R karena 2 maka berhenti, maka ini akan dilakukan swap. Ya, berarti sekarang di sini 2, sini 4. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian L-nya akan berjalan, oke, L dibandingkan dengan 4, jadi terus ya. 3, terus juga sini 4. Oke, maka dia berhenti. R, dia setelah swap kan sini ya, 3, oke, 3 kurang dari 4, oh berarti dia berhenti. Sama-sama berhenti, berarti selesai, maka dia akan melakukan partisi. 2, 1, 3. Sekarang sama, kita pakai pivotnya yang depan ya, 2. Oke, berarti L-nya mulai dari sini, L-nya mulai dari sini. 2 lebih kecil, oh berarti jalan terus ya. Oh, sama kan ya, maaf. 2 sama kan, berarti L-nya berhenti di sini. Oke, R-nya yang jalan terus. Nah, R-nya sekarang di sini. Ya. R-nya sekarang di sini ya. R-nya berhenti ya. Maka ini akan dilakukan swap. L-nya berhenti, R-nya berhenti di swap, berarti di sini 1 di sini, 2 di sini ya. Oke, kemudian L akan berpindah ke sini. L akan berpindah ke sini. Nah, berarti L sama R sudah, R-nya sudah kiri, R-nya sudah kanan, berarti sudah selesai. Maka akan dilakukan partisi 2, 1 sudah dipartisi sendiri, 3 partisi sendiri. Nah, sekarang sudah dipartisi semuanya. 1 sudah sendirian, 2 sudah sendirian, 3 sudah sendirian, 4 sudah sendirian, 5 sudah sendirian, 6 sudah sendirian, sekarang tinggal digabung. Nah, dan kalau digabung ini pasti oke ya. Jadi kalau digabung kayak gini, pasti dia sudah apa namanya ya kalau digabung kayak gini pasti sudah terurut. Nah, ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah terurut. Nah, ini quick sort. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Oke. Ya, bagaimana dengan kompleksitas algoritma quicksort ya? Quicksort ini punya base case, punya worst case ya, dan punya average case yang pasti. Kapan terjadi base case ya? Base case terjadi itu bila pivot adalah elemen median ya. Sedemikian sehingga kedua subtabel berukuran relatif sama setiap kali pempartisian. Nah, jadi kayak gini. Kalau misal kita contoh ya, kita memiliki array seperti ini. Kita memiliki array seperti ini. Quicksort itu akan mengalami base case ya ketika kita berhasil membagi data ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau kita pengen membagi ini menjadi dua bagian yang sama besar, berarti pivotnya ya itu harus memang median ya, median atau nilai tengah dari semua nilai yang ada pada array ini ya. Kalau dalam hal ini kita kan punya ini ya, ini mediannya ya berapa? 1, kalau dibagi ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kan dibagi 4 gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita lihat mediannya ya kira-kira 1, 3, 4, 5. Berarti 5 ini ya atau 4 gitu ya. 5 atau 4 ini adalah pivot terbaik. Jadi 5 atau 4 ya. Itu adalah 5 sih. 5 atau 6 ya. 5 atau 6 itu adalah pivot terbaik. Pivot yang berupa median ya. Kenapa kalau median itu baik? Karena median itu bisa membagi menjadi 2 sama besar ya. Bisa membagi menjadi 2 sama besar. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan worst case-nya? Worst case-nya itu adalah ketika kita memiliki pivot di mana pivot itu adalah elemen terbesar atau elemen terkecil. Ya, jadi kalau kita nggak sengaja, misal kita pilih pivotnya adalah, dari kasus ini, kita pilih pivotnya adalah 9, maka akan terjadi worst case, atau paling kecil 1, maka akan terjadi worst case. Kenapa kok terjadi worst case? Karena kalau kita misal pilih 1, maka pivotnya itu kayak gini. Nah, kalau kita pilih 1. Kalau kita pilih 9, maka partisinya adalah kayak gini, nggak bisa jadi 2. Nah, ya, jadi cuma 9 sama yang di sebelah kiri 9. Sebelah kanannya 9 nggak ada. Atau kalau 1 sebelah kirinya nggak ada. Nah, kalau seperti ini, ya kompleksitas pivot jadi lama karena dia harus mengerjakan satu persatu. Ya 9, terus habis itu 8, habis itu 7, satu-satu. Nggak bisa langsung mempartisi, langsung jadi banyak kayak gitu. Ya langsung kayak tadi, misal contoh yang kita pakai tadi. Nah ini, dari 1, 2, 3, tadi langsung mempartisinya langsung dapat 1, 2, sama 3. Nggak perlu 1, kayak ini kan, ini yang jelek tadi ya. 1, cuma dapat 6 tok. Cuma dapat 5 tok. Cuma dapat 4 tok. Nah itu worst case. Tapi ketika langsung jadi 1, 2, 3. Nah ini adalah best case. Ketika kita langsung dapat mempartisi banyak. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kayak gini, satu kayak gini, nah ini worst case. Karena nanti lama, karena satu-satu. Nah, oke, nah itu worst case-nya. Jadi best case-nya kalau kita dapat median, sehingga partisinya jadi setengah-setengah ini, worst case-nya kalau kita dapat nilai terbesar atau nilai terkecil. Jadinya kayak gini, n-1, n-2, sama kayak brute force jadinya kalau seperti ini. Oke. Ya, atau ya average case-nya ya kalau kita pilih secara acak. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, kenapa kita nggak selalu pilih median sebagai pivot? Oke. Oke. Kenapa kita nggak selalu pilih median sebagai pivot? Karena kayak gini, median itu adalah nilai tengah. Sedangkan array ini adalah array yang belum terurut. Dan memang kita tujuannya mau melakukan sorting, gitu kan ya? Kita kan tujuannya mau mengurutkan. Bagaimana cara mengetahui median? Cara mengetahui nilai tengah itu kita baru tahu kalau kita sudah selesai mengurutkan. Nah, padahal di sini tujuan akhir kita, Pak. Tujuan akhir kita kan pengen mengurutkan. Ya. Kalau kita sudah selesai mengurutkannya, ya sudah selesai. Ngapain kita cari median? Nah, berarti untuk
mencari median ini. Untuk mencari median kita perlu mengurutkan. Nah, jadi padahal tujuan akhir kita tadi adalah mengurutkan. Jadi memang nggak mungkin kita cari median terlebih dahulu, itu tidak mungkin, gitu ya. Nah, jadi memang ya pemilihan pivot ini ya untung-untungan gitu ya. Kita bisa pilih dari yang paling depan atau paling belakang atau tengah-tengah ya. Tapi kita nggak tahu kita bakal dapat best case atau dapat worst case. Ya. Ya, mungkin salah satu cara adalah kita bisa lakukan random sampling. Misal kita ambil 3 angka. Ya, misal kita ambil 3 angka. Ya, kita ambil 3 angka. Misal kita ambil 3 angka secara acak 8, 9 sama 1 misal. Dari 3 angka ini kita rata-rata. Ya, yang 18 ya, 18 apa namanya? dibagi 3 gitu ya. Oke. 18 dibagi 3 itu kan 6 gitu ya. Oke. Oh, berarti kita ambil 6 sebagai pivotnya. Misal kayak gitu. Nah, boleh. Nah, itu tapi apakah 6 itu selalu dapat yang bagus? Enggak selalu, ya. Namanya juga random sampling gitu ya. Oke, jadi itu salah satu caranya, salah satu cara mendapatkan pivot yang baik. Ya, tapi tetap pivot adalah untung-untungan kayak gitu. Enggak selalu kita bisa dapat pivot yang terbaik. Nah, bagaimana dengan apa namanya ininya apa namanya kompleksitas waktunya? Ya, kompleksitas waktunya sama dengan measured, yaitu n log n. Ya, ya, tapi kalau dia mencapai worst case maka jadinya n kuadrat. Ya, sama kayak bubble sort jadinya. Ya. Bagaimana kasus rata-ratanya? Rata-ratanya sama n log. Jadi lebih baik daripada bubble sort ya ataupun selection sort. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ya, kita sampai jam 10 ya. Oke. Ya, ini saya lanjutkan sedikit tentang perpangkatan ya. Jadi perpangkatan ini bisa juga dikerjakan dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Ya, perpangkatan itu kan A pangkat N gitu ya. Oke. Kalau kita menggunakan algoritma brute force, ya A pangkat N itu dikerjakan dengan cara A kali A kali A dan seterusnya sampai sebanyak N kali. Jadi big O-nya adalah N, ya Tn-nya adalah N, big O-nya N. Itu kalau menggunakan brute force. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan algoritma divide and conquer, maka A pangkat N, misal A pangkat 4, A pangkat 4 itu kan misal 2 aja ya, 2 pangkat 4, itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali, gitu kan ya? Nah, oke. 2 pangkat 4 itu bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 4 itu sama dengan, nih, 2 kali 2 itu kan 2 pangkat 2. Dikalikan dengan 2 pangkat 2 yang satunya, berarti 2 pangkat 2. Nah, berarti A pangkat N itu bisa dituliskan dalam bentuk A pangkat N per 2 kali A pangkat N per 2. Nah, kayak gitu. Nah, jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Itu kalau genap. Nah, bagaimana kalau ganjil? Nah, kalau ganjil kan tidak bisa ya. Kalau ganjil A pangkat 5 misalnya. Nah, A pangkat 5 kan berarti A kali A kali A kali A kali A. Kalau kayak gini, nah, boleh dituliskan dalam bentuk A pangkat N per 2 dibulatkan ke bawah, ya, dibagi A pangkat N per 2 dibulatkan ke bawah, dikalikan dengan A. Atau kalau A pangkat 5 berarti A pangkat 2 kali, kan 5 dibagi 2 dibulatkan ke bawah kan 2 ya. A pangkat 2 kali A. Nah, seperti ini. Nah, oke. Bagaimana kalau kita tuliskan ke dalam source code ya? Nah, kalau kita tuliskan ke dalam source code, ya jadinya seperti ini. Oke. Jadi di sini kita memiliki base case, ya, dan kita juga memiliki recursive case. Ya. Base case terjadi pada waktu n sama dengan 0.
A pangkat 0, ya berapapun pangkat 0 pasti hasilnya 1. Maka jika N sama dengan 0, maka dia langsung return 1. Oke, tapi bagaimana kalau masuk recursive case? Kalau masuk recursive case, maka masalah itu akan dibagi menjadi 2, gitu ya. Jadi A pangkat N dibagi menjadi A pangkat N per 2 sama A pangkat N per 2. Nah, kayak gitu. Nah, ya, tapi ada kalau odd, ya, ganjil, atau else. Else-nya berarti kalau genap. Nah, kalau ganjil berarti kita tuliskan X sama dengan A pangkat N per 2. Nah, berarti ya, berarti kalau odd maka jadinya adalah X kali X kali A. Gitu kan ya? Ya, A pangkat N per 2 kali A pangkat N per 2 kali A. Tapi kalau genap, ini genap, maka jadinya adalah X kali X. Nah, ya, A pangkat N per 2 kali A pangkat N per 2. Nah, ini kalau ganjil, ini kalau genap. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Contoh, 3 pangkat 16. 3 pangkat 16, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8. Secara rekursif ya, 3 pangkat 8 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Begitu juga dengan yang ini ya. Dan 3 pangkat 8 yang ini bisa tuliskan dalam bentuk seperti itu. Nah, 3 pangkat 4 ini berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Begitu seterusnya sampai yang terakhir adalah 3 pangkat 0. Ya, ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 0. Nah, kemudian 3 pangkat 0 hasilnya kan 1. Nah, ini berarti tinggal dikalikan ya, tinggal di kan tadi kita X kali X gitu ya. Nah, kecuali kalau 1 ya, 3 pangkat 1 kan berarti 3 pangkat 0 ya kuadrat kali 3 gitu ya. Nah, jadinya ini. Ini adalah permasalahan perpangkatan ya. Ya mungkin kita bisa pakai contoh yang lebih simpel gitu ya. Lebih gampang. Oke. Nah, contoh kayak gini. Mungkin ini kan 3/16 terlalu besar. Misal kita pakai contoh saja 2 aja ya. 2 pangkat 5 misalnya. Kita pakai yang ganjil. 2 pangkat 5, nah itu kan artinya 2 pangkat 5 bagi 2 di bagian bawah 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2. Nah, kayak gini. Ya, atau bisa dituliskan dalam bentuk karena ini sama ini kan sama. Nah, berarti 2 pangkat 2 dikuadratkan, gitu kan ya. Kali 2. Nah, 2 pangkat 2 kuadrat itu berarti 2 pangkat 1 dikuadratkan ya. Dipangkatkan 2 dikalikan 2. Nah, 2 pangkat 1 itu bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 0 dikuadratkan kali 2 ya, jangan 1, kemudian dipangkatkan dengan 2, dipangkatkan lagi dengan 2 dikali 2. Nah, sekarang baru di solve 2 pangkat 1 kan 1. Jadi 1 dikuadratkan dikalikan 2 dipangkatkan 2 pangkatkan 2 oke, kemudian dikalikan dengan 2. Nah, jadi ini 1 kuadrat kan tetap 1 gitu ya. 1 kali 2, jadi ini 2, kemudian 2 kuadrat ya, kemudian dikuadratkan lagi kali 2. Nah, jadi kan ini 4 ya, 4. Oke. Nah, 4 kuadrat kali 2, jadi ini 16 kali 2, berarti ini 32. Nah, seperti itu. Dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, seperti ini. Ya, untuk kompleksitasnya, berarti pada waktu base case ini, pada waktu base case dia tinggal region 1, berarti di sini 0 pada waktu base case,
Pada waktu recursive case berarti kan dia yang pertama ini ya, dia melakukan 1 kali basic operation. Dan ini 26 Mei. Boleh. Nggak apa-apa. Iya, 26. Tapi kita bisa buat lagi kalau. Ya, maaf. Jadi ini ya. Jadi kita di sini ini kalau kita asumsinya ini genap gitu ya. Kalau genap berarti kan dia melakukan 1 kali basic operation, yaitu 1 kali perkalian. Jadi 1 ditambah Tn per 2. Nah, karena ini dibagi dengan 2. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, oke, jadi dia memanggil dirinya sendiri ya. Ini eksponen dirinya sendiri. Oke. Tapi bukan n, tapi n dibagi 2, n per 2. Nah, maka ini jadinya adalah kalau kita selesaikan, maka kita ketemu log n. Oke, dibandingkan dengan tadi brute force, tadi kan big O-nya n, di sini kita hanya perlu log n. Nah, jadi dia lebih bagus daripada brute force. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ya kalau tidak ada bisa kita akhiri ya.